Jadi jangan nanti kita berpikir kalau dia belajar di Darul Hadis hanya belajar hadis saja, tak belajar fikih, tak belajar fikih mazhab Syafi'i. Mereka belajar semua, hanya saja jamnya, penekanannya lebih banyak. Untuk apa? Supaya nanti kalau muncul gerakan ingkar hadis, mereka inilah. Jadi udah disiapkan. Kalau nanti muncul ada ingkar sunnah, ini dia dokter-dokternya. Penyakitnya belum ada, dokternya udah kita siapkan. Supaya kita jangan kelimpungan macam sekarang. Datang COVID, bingung, tak ada spesialis COVID. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mun'im, al-wasi' al-alim, dzil fadlil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua hadirin, pagi ini kita sehat berkumpul di lahan wakaf yang insyaallah akan dibangun Darul Hadis Riau oleh Dompet Duafa Riau. Semoga Allah jadikan ini sebuah kebaikan yang nanti akan kita tuai di akhirat nanti insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di dunia berkumpul hanya bersama kita, di akhirat nanti insyaallah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad LC DISA PhD. Kemudian Mas Ali Bastoni, pimpinan Dompet Duafa Riau. Kemudian para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, para dai Cordova Riau, pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat, pembina, dan semua tamu-tamu undangan yang hadir. Semoga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini izinkan sejenak saya untuk memandu talk show tentang konsep Darul Hadis Riau yang sedang kita wacanakan sebagai sebuah tempat kaderisasi ulama dari Riau, yang lebih spesifik sebagai kaderisasi ulama di bidang hadis. Saya ingin membuka dengan sejarah tentang Cordova Riau. 2013 Dompet Duafa hadir di Riau. Lalu 2014 terbentuk Korps Dai Dompet Duafa. 2015 kemudian diadakan pelantikan Korps Dai Dompet Duafa di Masjid Raya An-Nur. Lalu sejak 2015 banyak kegiatan yang dibuat oleh para dai, di antaranya ikut mensupport dakwah yang dilakukan Tuan Guru di pedalaman suku Talang Mama, suku Akit, dan beberapa suku pedalaman yang ada di Riau. Tanggal 2 Oktober hari Selasa tahun 2018, Ustaz Abdul Somad mengisi tabligh akbar di Masjid Raya An-Nur, bertemu dengan Pak Aizil yang sekarang menjadi arsitek pembangunan Darul Hadis. Beliau menyampaikan niat baik dari Pak Darmawan, Ibu Jumidar Jumin untuk berwakaf tanah ini yang ukurannya 55 panjang ke depan, 35 kiri kanan kita ini. Beliau ingin membuat sebuah rumah tahfiz, disampaikan ke Tuan Guru. Oleh Tuan Guru diarahkan ke Dompet Duafa, maka dikasih nomor saya. Pak Ezil kemudian kontak saya, lalu kami janjian untuk melihat lokasi ini. Kami lihat lokasi ini, saya ngobrol Pak Ezil, beliau ingin apa dari tanah? Katanya rumah tahfiz. Lalu saya usulkan, yang buat rumah tahfiz itu sudah banyak, tapi mencetak orang yang pakar dalam Al-Quran belum banyak. Tapi kemudian kami mengerucut, ini wakaf awalnya ke Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad kepakarannya terkenal ulama hadis Riau. Maka kita lalu beralih berpikir mencetak ulama yang spesifiknya adalah bagaimana muncul kader-kader baru seperti Ustaz Abdul Somad yang tidak hanya dikenal di Riau, tapi seorang ulama yang dikenal oleh dunia lebih luas, lebih dari Indonesia saja. Maka muncullah konsep untuk mencetak para ulama hadis. Lalu terpikir lagi, tempat ini antara UIN dan UNRI, dua kampus. Maka kita berpikir bagaimana jika tempat ini menjadi sebuah tempat pengkaderan mahasiswa untuk lebih fokus menjadi ulama hadis. Maka muncullah namanya pesantren mahasiswa
takhusus hadis, takhusus spesialisasi bahasa kita. Jadi mencetak para mahasiswa punya kepakaran lain, spesialisasinya di bidang hadis. Oleh karena itu nanti siapapun yang kuliah di UIN, di UNRI, dua kampus yang besar ini, bahkan kampus yang lain, ingin sambil kuliah di dua kampus itu menjadi ulama hadis juga, silahkan mendaftar di sini. Karena kegiatan di sini di format di luar jam kuliah. Dan kita berpikir mereka ini ketika tamat tidak mengandalkan ijazah formal, tapi ijazah mereka adalah ijazah para guru yang merupakan ijazah sanad, kemudian berbagai ijazah keilmuan yang diperkenankan mereka untuk mengajarkan keilmuan mereka. Sementara ijazah formal mereka harapkan dari kampus tempat mereka belajar formal, baik di UIN ataupun di UNRI. Itu konsep dasar kenapa Darul Hadis muncul. Maka kita di bulan November 2018 saya dengan Hendi Mardika berangkat ke Darussunnah Ciputat, ingin belajar bagaimana konsep Darussunnah yang didirikan oleh Kiai Ali Mustafa Ali Yaqub. Kemudian kami juga belajar ke Smart Excellencia Dompet Duafa tentang manajemen pendidikan di Parung Bogor, supaya kita secara keilmuan dan konsep keilmuan Darul Hadisnya dapat dari Darussunnah, manajemen pendidikan kita dapat dari Smart Excellencia Dompet Duafa di Parung Bogor. Jadi modelnya kita ambil dari dua itu. Lalu Desember 2019 di akhir tahun Ustadz Ar-Razi Hashim datang selaku santri yang pernah belajar Darussunnah, selaku guru yang pernah belajar Darussunnah, selaku seorang yang juga punya spesialisasi di bidang hadis, untuk diskusi lebih banyak dengan para dai Cordova, kawan-kawan Amil Dompet Duafa di Riau, karena supaya lebih punya gambaran lebih utuh tentang bagaimana Darul Hadis ini dikembangkan. Maka sejak itu berlanjut proses, alhamdulillah di akhir tahun 2020 proses wakaf semuanya selesai sampai ke BPN. Saya termasuk saksi wakaf tanah, sehingga foto di situ adalah foto ketika di KUA Tampan. Betul Mas ya? KUA Tampan, dan itu Ustaz Razi Hashim melihat tanah, waktu itu langsung didoakan di lokasi tanah. Maka ada foto lihat tanah lalu penyerahan berkas, dan alhamdulillah sudah ditimbun. Karena nasib semalam hujan, rizki kita dapat berkah hujan. Maka mohon maaf kalau ada pakaian agak kotor sedikit. Nah, saya pun salah kostum pagi ini. Berpikir biar Jumatan langsung kita gas saja, maka pakai jalabiah. Nah, maka kalau agak beda sedikit, anggap ini adalah sesuatu tren baru. Jadi mohon maaf kalau ada sesuatu yang janggal. Baik, Ustaz, mohon izin kita diskusi sedikit tentang konsep ini, Ustaz. Mas Ali mohon izin untuk diskusi konsep ini, Mas Ali. Maka di awal saya ingin bertanya, Mas Ali selaku pimpinan Dompet Duafa, kenapa ini Dompet Duafa punya konsen terhadap dunia dakwah? Sementara kan Dompet Duafa itu dunia filantropi. Tapi kita dengar Dompet Duafa ada kegiatan dakwah pedalaman, kemudian ada dai ambasador, kemudian berbagai kegiatan keilmuan dan keagamaan yang dibuat oleh Dompet Duafa, termasuk Darul Hadis yang cita-citanya membentuk para kaderisasi ulama pakar hadis. Kenapa ini Mas Ali? Baik, terima kasih Ustaz Arnob. Sebelumnya yang saya muliakan Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC DSA PhD. Terima kasih Ustaz telah hadir. Yang saya hormati para tamu undangan, para donatur, para mitra, stakeholder, lurah, Kapolsek atau juga dari TNI ya. Terima kasih telah hadir. Dr. Dipta di Loncang Kuning, Ustadz Ahmad dan seluruh Ustadz yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan istimewa juga YTWU, insya Allah akan bersama-sama kita untuk mewujudkan mimpi kita ini Ustadz, melahirkan kader-kader ulama dari Provinsi Riau. Nah, pertanyaan soal Nob tentang bagaimana kemudian Dompet Duafa aktif dalam dakwah. Jadi sebenarnya saya ingin sedikit saja cerita tentang rahimnya Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa ini rahim besarnya adalah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Waktu itu tahun 92, ICMI itu mendirikan dua lembaga besar. Satu adalah Bank Muamalat, kedua adalah Republika. Dan Republika ini sebenarnya adalah perusahaan koran yang dibangun dari wakaf waktu itu dengan skema saham publik. Nah, di rahim Republika lah kemudian lahir Dompet Duafa. Nah, saya ingin cerita sedikit kenapa Dompet Duafa ini lahir dari Republika. Jadi waktu itu para pendiri kita, Bapak Pani Hadi dan teman-teman sedang melakukan promosi ke Yogyakarta.
Nah, dalam diskusi di situ, dalam promosi Republika di situ, kemudian ketemu dengan namanya CDP, Ustaz. Korps Dai Pedesaan. Nah, saat pertemuan itu CDP seperti mana biasa lembaga dakwah lokal desa melaporkan. Biasalah mencari fundraising kan begitu. Intinya mohon dibantu untuk disiarkan. Nah, lantas dalam diskusi itu CDP bercerita bahwa mereka ini anak-anak muda, para mahasiswa yang mendampingi Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul itu kalau Riau mungkin sama seperti Meranti gitu ya, sama seperti pedalaman Inhu mungkin begitu. Sehingga dalam hal itu diskusinya cukup hangat. Kenapa mahasiswa ini bisa melakukan dakwah desa? Ternyata mereka memotong dari kiriman orang tua. Nah, itu sejarahnya itu. Dan inilah menjadi trigger, menjadi mantik seluruh stakeholder Republika untuk berbuat sesuatu. Maka diwujudkanlah sebuah rubik waktu itu, hanya sebuah kolom disebut dengan dompet duafa. Nah, jadi sebenarnya sejarah kami ini Ustadz Alnof, Ustadz Abdul Somad itu diinspirasi oleh dakwah pedalaman. Jadi kalau memang kami kenapa di Riau ini konsentrasi di dakwah pedalaman, itulah sejarah kami. Begitu. Nah, yang kedua adalah bahwa dompet duafa kenapa kita fokus juga di banyak wilayah, ada 5 masjid kita bangun bersama YTWU, bersama Tuan Guru, termasuk di Meranti kita bangun sekolah. Dan hari ini kami juga bermimpi mewujudkan satu situs dakwah yang lebih bisa diukur, bisa memiliki target yang jelas. Makanya alhamdulillah terima kasih nih Pak Dermawan, Ibu Jumna Jumin yang telah memakafkan tanahnya. Ini nanti mimpi kita sebagaimana tadi Ustaz Alnof sampaikan, ini akan menjadi wahana kita mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memiliki keunggulan gitu. Karena kita juga diinspirasi oleh mahasiswa. Nah, makanya inilah kenapa kami kemudian menjadi konsentrasi juga kita di bab dakwah ini. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih Mas Ali. Saya ingin lebih dalam sedikit. Selama ini kira-kira ada peran tidak dai itu terhadap pergerakan filantropi dompet duafa? Kira-kira gimana Mas Ali? Dalam bab dai mungkin dompet duafa yang memiliki secara khusus dan dilembagakan dalam bentuk korps dai dompet duafa, ya, Cordova begitu. Jadi memang kita melihat karena kita itu dalam visi itu adalah filantropi Islam, ada Islamnya di situ. Maka butuh yang namanya kalau bahasanya teman-teman kita Muhammadiyah itu sang pencerah begitu ya, yang mencerahkan. Tentu sangat berkaitan Ustadz, karena syiar dakwah zakat kita ataupun syiar dakwah jisfaf ini sangat dipengaruhi oleh para asatid kita. Jadi kalau bicaranya pengaruh tentu berbanding lurus begitu. Makanya kita sejak pertama itu sangat komitmen untuk bersama para ulama, para dai yang memang sebagaimana kami menentukan Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Jadi bahkan kita hari ini juga barusan membangun rumah sakit di Tebuireng, Hasyim Asy'ari Ustadz, sebagaimana amanah dari Gusola. Jadi itu jantungnya NU kan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kami sadar betul bahwa dompet duafa sejarahnya, rahimnya Ismi, orang-orang Cendekiawan Muslim, waktu itu Prof. B.J. Habibie dan teman-teman, kemudian diinspirasi oleh CDP, Korps Dai Pedesaan, dan hari ini mau tidak mau dan wajib kita harus berkolaborasi erat dengan para ustadz. Begitu Ustadz. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tanggal 4 dan 5 Februari lalu dompet duafa baru saja dengan Yayasan Tamu Wakaf Umat menjenguk atau meninjau masjid di Desa Sungai Eko, Desa Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu. Masjid keempat yang dibuat oleh dompet duafa di pedalaman suku Talang Mamak. Pertama 2017 kita resmikan Musola Cordova Dusun Lemang. 2018 kita resmikan renovasi Masjid Al-Mukhlisin di Dusun Pebidayan. 2019 kita resmikan Masjid Mahmud Khan di Siambul, Talang Tanjung Siambul. Kemudian tahun ini kita berharap Februari ini meresmikan lagi masjid di Masjid Nurul Azhar di Sungai Eko. Cuma karena cuaca begini material agak sulit masuk,
Maka 70% bangunan selesai, dana sudah cukup, tapi material belum bisa tersupport sampai selesai bangunan. Sama Doakan masjid, segera selesai. Mungkin sama di Lombok, Ustaz, masjid di Lombok. Dan Kita di Lombok kita bangun 3 masjid. ada 3 masjid kita bangun di Lombok. 3 masjid pasca gempa Lombok 2018, kita dengan para ustadz bergerak di Pekanbaru dengan wacana Riau bangun kembali Masjid Lombok. 3 masjid sudah selesai. Wacana Februari ini para ustadz dari Cordova juga mau meresmikan ke situ, tapi karena sering hari hujan dan Sriwijaya juga baru jatuh, jadi ada juga kekhawatiran kalau kita terbang sekarang, maka ditunda dulu untuk ke Lombok. Baik, kita beralih ke wacana tentang pengajaran hadis, Ustadz. Di antara disertasi yang hari ini kita kenal dari disertasi beliau, Syekh Hashim Al-Ash'ari, wa juhuduhu fi nashri sunnah fi Indonesia. Betul, Ustaz ya? Disertasi Ustaz Abdul Somad judulnya itu. Profil pendiri NU Kiai Haji Hashim Ash'ari dan peran beliau dalam pengembangan sunnah di Indonesia. Sehingga saya berpikir beliau pasti punya wacana dan punya analisa tentang pembelajaran hadis di Indonesia, sehingga mengangkat peran seorang tokoh hebat di Indonesia, dan peran itu diambil dari sisi hadisnya. Maka Ustaz, kami ingin bertanya, Ustaz, bagaimana menurut Ustaz pembelajaran hadis di Indonesia selama ini, baik di pesantren, baik di kampus atau halaqah ilmiah non formal atau berbagai lembaga yang ada di Indonesia sampai saat ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dompet Du'afa Riau Ustadz Ali Bastoni, moderator kita Al-Mukarram, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob Dinar, para asatis yang hadir tak dapat saya sebut satu persatu, Bapak dan Ibu Wakif yang sudah diberikan Allah harta, diberikan Allah pula hidayah hati untuk mewakafkan tanah yang dapat mengalir pahalanya hingga hari kiamat insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumah besar namanya Islam. Di dalam rumah besar itu ada ruang-ruangnya. Ada dapur, ada taman, ada kamar, ada kolam, ada tempat makan, ada tempat masak, ada parkir mobil, ada macam-macam. Begitu juga rumah besar Islam. Di dalamnya itu ada bahasa Arab, di dalam bahasa Arab lagi ada ruang kecil lagi, nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan. Di dalamnya itu ada yang terkait dengan hukum halal haram, namanya fikih. Di dalamnya itu ada namanya bagaimana metode untuk menghasilkan hukum, yang disebut dengan usul fikih. Lalu kemudian di dalamnya pula ada akhlak, bercerita tentang ridho, tawakal, qanaah, zuhud, yang biasa disebut dengan mata pelajaran akhlak. Di dalamnya ada akidah, bercerita tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang roh, tentang azab kubur, tentang surga, tentang neraka. Sesuatu yang sam'iyat, yang hanya didengar tak bisa dilihat dengan mata tapi diyakini dengan keyakinan. Nah, biasa pendidikan Islam di Indonesia dari mulai yang tradisional pondok pesantren Sorogan sampai yang modern pondok pesantren Khalafiyah, lalu kemudian Islamic Boarding School, sekolah Islam terpadu, semua ini dipelajari. Semua dipelajari. Paling tidak kalaupun mau diringkas ada 5. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Itu udah seminim-minimnya. Yang tidak boarding, tidak mondok, masuk pagi, pulang petang, bawa nama Islam, 5 pelajaran itu pasti ada. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Nah, ada beberapa lembaga yang penekanan hadisnya lebih dalam. Jadi kalau ibarat dokter, ada dokter umum. Dokter umum ini semua dia kuasai. Semua dia bisa mengobati. Datang orang demam dia obati, orang mau melahirkan anak bisa juga. Ada orang sakit kaki bisa, bisul bisa, panau, kurap, kadas, bisa semua. Tapi kemudian ada dia mengambil spesialisasi. Spesialis jantung, spesialis ortopedi tulang,
spesialis obgyn, SPOG, kandungan. Nah, jadi gambarannya begitu. Saya bagikan ilustrasi untuk memudahkan kita memahami. Ada beberapa pondok pesantren yang memang dikhususkan mereka tetap belajar bahasa Arab, tetap belajar fikih, tapi penekanan belajar hadisnya jamnya lebih banyak, lebih mendalam daripada yang lain untuk menjaga hadis ini supaya lahirlah pakar-pakar, ahli-ahli, spesialisasi, bahis, peneliti, alim di bidang hadis. Di antaranya sekarang yang masih, itulah yang dikunjungi Ustadz Al-Nam tadi, Darus Sunnah. Dar artinya rumah, sunnah artinya sunnah Rasulullah SAW, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keketapan Nabi yang disebut dengan takrir Nabi. Maka Darus Sunnah ini didirikan oleh Profesor Dr. Almarhum Ustadz Ali Mustafa Yaqub, Imam Masjid Istiqlal, sudah meninggal, sekarang dipimpin oleh pengganti beliau, penerus beliau. Jadi dulu sebelumnya pesantren-pesantren di Indonesia ini juga punya bidang spesialisasi. Ada spesialisasinya bidang fikih, ada bidang usul fikih. Nah, di antara pesantren yang bidang penekanan spesialisasinya hadis adalah pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Karena di situ setiap bulan Ramadan diadakan khataman Sahih Bukhari. Jadi setiap bulan Ramadan dibaca Sahih Bukhari itu dari awal sampai akhir. Maka kiai-kiai dari pondok-pondok lain di Pulau Jawa datang ke Tebu Ireng untuk mengambil sanad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mendapatkan sanad Sahih Bukhari itu dari Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekhul Hadis di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu pun ada tiang-tiang. Di tiang ini orang belajar fikih, di tiang ini belajar usul fikih, di tiang ini belajar bahasa Arab. Jadi ada satu tiang di situ di Masjidil Haram itu dulu, tiang itu khusus belajar hadis. Nama syekh yang duduk di situ namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi atau At-Tirmasi. Tirmasi itu dari kata tremas, pacitan. Orang Pacitan pergi ke Makkah, hafal Quran, hafal hadis, jadi alim. Mengajar hadis, orang-orang Arab itu belajar ke dia. Termasuk salah muridnya adalah Syekh Mahfud At-Tirmasi. Dari Syekh Mahfud At-Tirmasi ke Syekh Bakri Syata. Lalu kemudian sampailah kepada penulis kitab Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal pada tahun 256. Imam Bukhari ini dari mana mengambil? Dari banyak guru-gurunya. Salah satu gurunya namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah ini mengambil dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya namanya Al-A'raj. Al-A'raj mengambil dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari gurunya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu unsur penting dalam hadis adalah sanad. Sanad itu silsilah pertalian keilmuan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti anak-anak di Darul Hadis maka diajarkanlah dia sanad itu, tahu dia biografi rawi, dibacakan kepada dia. Ada kitab khusus mengkaji tentang biografi periwayat-periwayat itu. Seperti kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, tebal sekali. Karena terlalu tebal maka dikecilkan lagi namanya Tahzibul Kamal. Ditulis Al-Hafiz Al-Mizzi. Rupanya Tahzibul Kamal ini pun terlalu tebal. Direvisi lagi, diringkas lagi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya kitab Tahzibut Tahzib. Tapi ternyata tahzib-tahzib pun tetap juga terlalu banyak. Maka diringkas kecil namanya Takribut Tahzib. Takribut Tahzib 2 jilid, 2 juz. Masih tebal juga. Nah, nanti kita kecilkan lagi. Khusus untuk anak-anak diterjemahkan. Dibiasakan dia belajar. Jadi anak-anak belajar sanad, lalu kemudian belajar matan. Di matan hadis ini ada kandungan akidah, ada kandungan fikih, ada kandungan akhlak, maka mereka belajar itu juga, belajar ikhtilaful hadis. Jadi jangan nanti kita berpikir kalau dia belajar di Darul Hadis hanya belajar hadis saja, tak belajar fikih, tak belajar fikih mazhab Syafi'i. Mereka belajar semua, hanya saja jamnya, penekanannya
lebih banyak. Untuk apa? Supaya nanti kalau muncul gerakan ingkar hadis, mereka inilah. Jadi udah disiapkan. Kalau nanti muncul ada ingkar sunnah, ini dia dokter-dokternya. Penyakitnya belum ada, dokternya udah kita siapkan. Supaya kita jangan kelimpungan macam sekarang. Datang COVID, bingung, tak ada spesialis COVID. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi memang Indonesia punya sejarah, punya pakar ulama hadis sejak dahulu. Bahkan belakangan Sumatera atau lebih khusus Sumatera Barat, Syekh Yasin Al-Fadani itu menjadi ulama dengan sanad hadis internasional dan semua orang mengejar sanad beliau. Maka sejarah itu jangan sampai hanya sekedar nostalgia. Kita ingin terus menyambung bahwa kita punya ulama besar, punya garis keilmuan yang emas, dan itu tidak sayang rasanya jika kita biarkan dan kita tidak berbuat apa-apa untuk melanjutkan. Sementara kita insya Allah bisa. Maka oleh sebab itu kita berpikir di Riau mesti ada satu basis pembelajaran hadis, dan pembelajaran hadis adalah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut keilmuan dari para ulama yang disebut Ustaz Abdul Somad. Dari buku Al-Kamal sampai Takribut Tahdzib yang beliau cerita tadi, ulama-ulama itu yang akan kita turut, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Riau ini sudah diframe pula sebagai negeri sunnah Nusantara, tapi sunnahnya Wahabi, sunnahnya orang sesat, sunnahnya orang bid'ah. Maka kita tidak ingin frame Riau sebagai Melayu tanah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak awal berubah dialih oleh orang lalu. Maka Cordova Riau mesti membangun sebuah benteng bagaimana tradisi pembelajaran hadis dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang yang bernas dalam keilmuannya muncul dari Darul Hadis ini. Maka Ustadz, sedikit lagi kita ingin bertanya, apa arahan dan harapan Ustadz dari pembelajaran dan tamatannya ketika keluar dari Darul Hadis, Ustadz? Setelah dia belajar bahasa Arab, kunci. Ibarat masuk hotel ada kartu dikasih resepsionis. Kartu ini bisa masuk kamar, bisa masuk lounge, bisa masuk restoran. Kartu ini dalam ajaran studi Islam, kajian Islam, kartu itu namanya bahasa Arab. Cuman orang belajar bahasa Arab dulu lama sekali. Baca dulu Al-Matan Al-Ajurrumiyah, habis itu lalu kemudian Kawakibud Durriyah, lalu kemudian Mukhtasar Jiddan, baru naik kepada Matan Alfiyah, habis waktu. Maka kita cari di mana di Indonesia yang pondok-pondok punya metode yang bisa cepat baca kitab kuning. Akhirnya Ustadz Al-Nob jumpa nama apa namanya? Al-Miftah dari Sidogiri. Al-Miftah berapa bulan? 3 bulan pada kitab Ustaz. 3 bulan dia ikut itu bisa baca kitab. Nah, sekarang saya pula pembawa acara Ustadz Al-Nob narasumber. Ada namanya Al-Miftah. Jadi kita, karena ini kuncinya, Miftah ini kunci. Cuman orang mau masuk tak punya kunci. Membuka ini ya pakai kunci. Kalau kunci itu bisa dibuka, bisa untuk baut ini, bisa untuk ini semua, itu namanya kunci Inggris. Nah, ini Miftah ini mesti ada. Nah, jadi anak-anak ini dilatih dia 3 bulan supaya dia bisa membaca kitab. Karena referensinya pakai bahasa Arab. Lalu kemudian berjalan dengan sendirinya fikihnya, usul fikihnya, penekanan hadis. Kitab hadis yang kecil dulu. Kitab hadis Arba'in. Nah, jadi diadakan daurah baca Arba'in berijazah, bersanad. Silakan dia dari Fakultas Teknik Sipil. Kau dari mana? Dari Pisipol Unri. Enggak apa-apa, datang. Jadi khusus yang mahasiswa buat malam. Maghrib ke Isya, sambung ba'da Isya. Untuk yang ibu-ibu, biasa waktu ibu-ibu sore. Karena kita kan tidak formal. Nah, yang ibu-ibu majelis pengajian. Daripada ibu itu baca Yasin terus, dari ke anak itu kecil sampai anak itu nikah Yasin aja. Ibu-ibu sepekan baru belajar Matan Arba'in berijazah. Talaqti dengan Ustadz Al-Nob di Darul Hadis. Kelompok pertama, kelompok kedua, satu kelompok 40 orang biar fokus. Namanya alumni Arba'in. Nah, lalu kemudian setelah hatam Arba'in ada 3 kitab alternatif. Kalau dia hobi akhlak, Riyadhus Shalihin. Kalau dia hobi zikir-zikir, Al-Azkar. Kalau dia hobi hukum fikih, namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam.
tingkatan ke atas. Kemudian naik ke atas lagi Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian naik Sahih Bukhari. Kita ikut tradisi menghatamkan kitab hadis seperti yang dilakukan dulu oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, jadi setiap bulan suci Ramadan off-kan. Dulu seingat saya bulan Ramadan itu anak-anak sekolah libur. Dulu kita menunggu libur itu bukan main. Sekarang 80% wali murid ingin anaknya sekolah. Saking udah tak sanggupnya jadi guru. Tak tahan kami udah setahun jadi guru Pak Ustaz. Nah jadi Ramadan libur, jadi semuanya baca kitab. Habis sholat subuh baca kitab sampai duha. Istirahat sholat duha. Lalu kemudian baca kitab sampai zuhur. Habis zuhur baca kitab sampai asar. Dari asar baca kitab sampai berbuka. Habis itu baru kemudian istirahat, sholat isya, habis isya tarawih. Habis itu baca kitab, diusahakan khatam. Dibuat pengumuman, hadiri beramai-ramai, datanglah ke Darul Hadis, acara khataman Sahih Bukhari. Ini untuk namanya riwayah. Karena belajar hadis itu ada dua, satu namanya riwayah, satu lagi dirayah. Sedangkan yang dirayah adalah mengkaji periwayatnya siapa, lahirnya kapan, apakah dia lulus jarah wa ta'dil, apakah sanadnya bersambung dengan rawi sebelumnya dengan setelahnya, lalu kemudian apa kandungan hukumnya, apakah hadis ini ada asbabul wurudnya, apakah dia termasuk nasakh mansukh, atau dia tarjih, atau dia al-jam'u bainar riwayat. Lalu kemudian bagaimana hadis ini bisa dipakai mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Nanti sejalan pemahaman antara hadis dengan fikih. Ini hadisnya tentang sifat-sifat Allah. Lalu kemudian bagaimana pemahaman ulama mazhab Asy'ari memahami ini ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini namanya dirayah. Jadi dua-duanya kita jalankan. Belajar hadis riwayah dengan belajar hadis dirayah. Siapa saja? Dari universitas mana, fakultas apa, spesialis hukum apa, semua mesti belajar hadis. Karena kalau hanya belajar Quran saja, saya percaya Quran, hadis saya tak percaya. Cuma ada sholat zuhur, mana ada dalam Quran itu diajarkan sholat zuhur 4 rakaat tak berbunyi, sholat maghrib 3 rakaat 2 berbunyi 1 tidak, sholat isya 4 rakaat 2 berbunyi 2 tidak, mana ada dalam Quran? Itu hanya dalam hadis. Jadi ingkar hadis itu sebenarnya adalah ingkar Quran, karena Quran Allah firmankan, Allah berkata, ati Allah Ta'ala kepada Allah, ikut Quran, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, ikut sunnah, wa ma'atakumur rasulu fahuzuh, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ambillah, maksudnya sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau Al-Quran, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Isi penjelasan Al-Quran itu adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah isi Darul Hadis itu. Nanti, untuk sekarang nih lumpur aja dulu isinya. Ini fit and proper test. Kalau udara cerah, jalannya mulus, aspal, pakai paving block, banyak orang datang, biasa. Tapi dengan keadaan begini bisa ramai, ini mesti ditulis nama-namanya, dicatat. 100 tahun akan datang, cucu-cucu kita menengok, inilah nama atuk-atuk kami yang lulus fit and proper test lewat lumpur. Anak raja memetik kuntum dipetik, jangan sampai kering. Banyak jamaah yang tersenyum menengok ustadz pakai bot kuning. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi dulu memang Darul Hadisnya sempat kita nisbahkan namanya Surau Uas. Karena nisbah itu kita ingin bagaimana mencetak orang seperti beliau. Lalu beliau dengan rendah hati mengatakan, kita ini kan ramai, kita ini kan bersama. Kalau seandainya disebut nama saya sendiri, yang lain merasa tak punya dia. Maka kita robahlah namanya yang agak mewakili semua orang. Maka muncul beberapa nama alternatif, pada akhirnya bermuara kepada Darul Hadis Riau. Dan sejak 2018 kita mencoba studi banding. Kemudian karena ini tak mungkin segera begitu orang berwakaf langsung bangun, tak mungkin, kita buat proses. Sehingga di Riau kita datangkan para ustadz dari luar untuk buat daurah. Kemudian sampai sekarang kita buat berbagai majelis dan alhamdulillah masih bertahan.
ada namanya Majelis Sunan Al-Mustafa. Tadi malam sudah pertemuan yang ke-62 dan itu termasuk karena Covid libur 4 bulan lebih. Dan sudah 62 majelis yang terbentuk sejak Juli 2019. Berlangsung setiap malam Jumat kita baca hadis Sahih Bukhari di Masjid Nurul Huda Ronggowarsito. Tadi malam kami baca dari setelah Isya sampai jam 10 itu setiap malam Jumat. Tadinya di Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, karena pandemi pengurus tak ada kajian malam, kita minta izin pindah ke Masjid Nurul Huda. Jadi bagian dari proses Darul Hadisnya terus berjalan, meskipun fisiknya insya Allah akan segera kita lanjutkan setelah peletakan batu pertama ini insya Allah. Jadi Mas Ali, kita di ujung ini Mas Ali. Ini kan Ustaz sudah memaparkan tentang persepsi beliau, arahan beliau. Kalaulah Darul Hadis ini Allah mudahkan dibangun, otomatis perlu ikhtiar kita, usaha kita. Kira-kira dompet duafa mau ngapain atau apa yang dibuat dompet duafa supaya wujud cita-cita besar ini sehingga Darul Hadis tegak berdiri di sini dan fungsinya dengan banyak fungsi seperti kata Ustadz. Kalau pagi bisa anak-anak kecil hafal Quran di sini, nanti ketika siang bisa pula ibu-ibu selesai masak pagi buat kajian, sore nanti selesai masak sore bisa pula buat kajian di sini, bapak-bapak setelah maghrib bisa pula kajian, dan di luar itu di jam mahasiswa telah selesai di kampus mereka fokus belajar hadis di sini. Nah, apa yang akan dibuat oleh dompet duafa untuk bisa terwujud mimpi besar nih Mas Ali? Silakan Mas Ali. Baik, terima kasih Ustaz Arnob dan juga Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, saya tadi belum menyapa teman-teman media. Terima kasih teman media yang hadir pada hari ini, karena sesungguhnya kami juga, perhimpunan besar juga media gitu. Nah, terkait dengan apa yang Dompet Duafa lakukan, Dompet Duafa sebenarnya secara lembaga itu fasilitasi, Zat. Jadi sifatnya kita memfasilitasi ataupun jembatan gitu ya, jembatan yang nanti secara aktivitas pengelolaan tetap kita memohon bantuan seluruh asatid yang ada di Riau, nah, terutama Cordova, Ustadz ITWU, Sunan Mustafa dan seterusnya. Karena memang kita ini nanti jangan dipersepsikan sebagai dompet duafa ownership gitu, karena itu nanti jadinya tidak luas gitu ya. Jadi harapan kami kolaborasi ini terus muncul. Itu yang pertama tentang software ataupun pengelolaan nanti begitu ini sudah berdiri. Cuma sebelum ke situ, memang sekarang tahapannya adalah kita akan fokus membangun fisik. Nah, fokus membangun fisik ini nanti kami memohon juga nih, maka kami mengundang seluruh mitra, seluruh donatur, stakeholder untuk bisa bersama-sama kita mewujudkan mimpi kita menciptakan ataupun melahirkan generasi-generasi yang memiliki kompetensi di bab hadis, di bab keulamaan begitu. Karena kalau kompetensi di bab teknik, di bab itu udah banyak ya, dokter ada gitu. Nah, bagaimana ini kita dorong gitu. Karena sesungguhnya tidak mungkin dompet duafa bisa sendiri, karena dompet duafa itu tetap pemiliknya, pembuat bahan bakarnya ya seluruh donatur, seluruh stakeholder, bahkan juga seluruh dai-dai yang ada di bekerjasama dengan dompet duafa. Nah, yang ketiga, begitu sudah berdiri, memang nanti secara aktivitas tetap kami akan melakukan basis pendayagunaan dana ZISFAF ya kan, karena kan kita juga fokus di dana ZISFAF itu kita akan alokasikan untuk operasional secara eksklusif dalam rangka mengelola lembaga ini. Yang kedua, kami juga memiliki beberapa bisnis sosial Ustadz dari wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini nanti mauquf alaihnya dari surplus usahanya kita juga akan alokasikan untuk proses menjalankan Darul Hadis ini. Nah, juga dalam Darul Hadis kawasan ini nanti juga kita akan mengembangkan skema-skema kajian yang Ustadz sampaikan tadi, yang mungkin kelasnya kelas premium, kelasnya kelas eksklusif, yang tentu di situ nanti ada infak, ada sedekah. Itu yang akan mendorong supaya kawasan ini nanti terus tumbuh, terus hidup, sehingga memang mimpi kita menjadi sustain. Karena ini juga pertaruhannya adalah Islam sendiri gitu. Karena kalau sudah kita letakkan dan tidak ada progres, itu pasti tidak baik bagi Islam, juga bagi dompet duafa, juga bagi kita semua. Makanya ini kita sangat insya Allah yakin Ustadz, apalagi dengan bantuan Tuan Guru, bantuan seluruh Ustadz, insya Allah ini bisa untuk kita wujudkan secara
cepat dan juga secara baik. Barangkali begitu Ustaz Alnof. Baik, jadi Ziswaf yang akan menjadi kekuatan besar dalam pembangunan Darul Hadis ini, sehingga kita merecall semua mitra para donatur untuk ikut support bagaimana Darul Hadis ini wujud sebagai sebuah investasi yang akan kita nikmati di akhirat bersama dan bagi generasi kita di dunia insyaallah. Ustaz, terakhir Ustaz, apa arahan Ustaz pada masyarakat tentang Darul Hadis ini Ustaz? Nanti para asatis membuatkan kurikulumnya. Kurikulumnya dibuat ada yang untuk anak-anak, ada untuk ibu-ibu, ada untuk umum mahasiswa, lalu kemudian program jangka pendek yang sifatnya bulanan, program tahunan, program yang program seperti level S1. Nah, jadi dia menjadi pendidikan semi formal. Nah, jadi semua segmen ada. Jadi bagi orang yang saya ini punya anak-anak, maka dia juga akan datang kemari paling tidak mengantar anaknya. Saya sebagai ibu-ibu sudah menjadi ikon bahwa kalau sore Kamis atau sore Jumat ibu-ibu datang. Bagaimana pengajiannya bersilabus, terstruktur. Saya tidak mengatakan kajian selama ini tidak baik, baik. Zaman edan orang sudah mau ngaji itu alhamdulillah. Cuman kita mau lebih baik, ada peningkatan supaya umat ini berilmu. Jadi kalau emak-emak ibu-ibunya berilmu, pulang dia ke rumah, berefek kepada suaminya, ke anaknya, kepada lingkungannya. Kalau sudah ibu-ibu baik, anak-anak baik, masyarakat baik, teori sosiologi dari personal yang baik, maka muncul masyarakat kecil baik, masyarakat besar baik, Indonesia menjadi baik. Jadi niat kita adalah bagaimana Indonesia tetap menjaga persatuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita berkontribusi dari aspek hadis. Demikian. Alhamdulillah, bunga mawar kuning sungguhlah cantik, dipetik di pagi hari. Sepatu bot kuning sungguhlah nyentrik. Talkshow alhamdulillah melegakan hati. Sudah selesai talkshow kita pagi ini. Sebelum kita letakkan batu pertama pembangunan pondok, kita mohon diperkenankan Ustadz untuk menyerahkan kenang-kenangan dari dompet duafa kepada Tuan Guru. Maka kepada pimpinan dompet duafa Riau kami persilakan menyerahkan tanda mata kepada Tuan Guru. Silakan Ustadz. Winat tahirin wa ashabihil mayamin ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana. Di pagi Jumat yang penuh berkah Sayyidul Ayyam, di tempat yang baik bersama orang-orang baik, kami memohon dengan kebaikan kemuliaan surat Al-Fatihah dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkanlah segala niat baik kami ini ya Allah. Baligh maqasidana, sampaikan maksud tujuan kami ya Allah. Waqdi hajatina, tunaikan hajat kami ya Allah. Ya muassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, faissir lana umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas, berwakaf, berinfak, bersedekah karena Engkau. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami dapat berinfak, berwakaf dan bersedekah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh. Bil khusus permohonan agar mereka menjadi para ahli-ahli hadis, min huffazil hadis, menjadi para penghafal hadis, pengamal hadis dan penyebar hadis, penyebar sunnah di Indonesia ya Allah. Allahumma akrimna wa la tuhinna, muliakan kami jangan hinakan kami. Wa'tina wa la tahrimna, karuniakan kami hati yang bersih, ilmu yang barakah, anak cucu yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana filana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali ajdadina datuk nenek moyang keturunan kami,
waliman sabaqana, orang-orang yang sudah mendahulukan kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, waliman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i. Allahumma taqabbal a'malana, terimalah segala amal-amal kami ya Allah. Waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami ridhamu supaya kami beramal hanya ingin mencari ridhamu, bukan mencari yang lain. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.